Alex Espargaro dikenal sebagai pembalap yang super duper jujur di depan para jurnalis. Ia kerap menceritakan feeling dari efek perubahan teknis motor sesuai apa yang ia rasakan kepada jurnalis, dan hasilnya pengembangan Aprilia sampai saat ini adalah faktanya. Dan ini banyak menimbulkan pertanyaan, akankah Alex Espargaro mau tetap memanfaatkan talentanya di pasca pensiun dari pembalap reguler nanti di 2025? Masa depan pembalap Catalan yang banyak bicara itu juga menimbulkan minat yang besar. Ketika ditanya apakah dia ingin terus aktif sebagai test rider MotoGP mulai musim 2025, Alex mengatakan dalam percakapan dengan stasiun TV DAZN bahwa dirinya sangat ingin melakukan itu. Bahkan Alex mengaku sudah berbicara dengan semua pabrikan, tapi pabrikan itu bukan Aprilia. Alex juga mengecualikan KTM yang sudah memiliki seabrek test rider seperti Pol Espargaro, Dani Pedrosa, dan Jonas Folger. Sementara untuk jadi test rider pabrikan Ducati juga tersingkir karena Ducati masih puas dengan kinerja Piro. Selain dari pabrikan yang diwakilinya saat ini, hanya tersisa Yamaha dan Honda. Honda telah bekerja sama dengan Stefan Bradl selama bertahun-tahun, dan HRC belum mendengar keluhan apapun tentang test rider asal Bavaria itu. Kabarnya Yamaha tak lagi puas sepenuhnya dengan Cal Crutchlow. Terbukti pembalap berusia 38 itu harus mengurangi jadwalnya saat tes di Mugello karena masalah fisik. Mengingat situasi sulit tersebut, pihak Jepang kini dikabarkan telah meminta bantuan Alex Espargaro dan penasihatnya Albert Valera. Pembalap Spanyol yang berpengalaman itu juga disinyalir akan memperoleh kesempatan turun laga di musim mendatang dengan status menjadi pembalap wildcard di salah satu seri Grand Prix. Sejak tahun lalu, Espargaro kerap menyebut-nyebutkan pensiun. Mengingat kontraknya dengan Aprilia habis akhir musim ini, ia sempat tak ingin cuma soal ini. Namun sejak seri ketiga di Austin, Texas, Espargaro mulai berpikir untuk benar-benar pensiun sebelum akhirnya terjadilah kecelakaan di Jerez. Dalam balapan sprint tersebut, Espargaro terjatuh sesaat setelah start sehingga gagal finish. Dalam balapan Grand Prix keesokan harinya, ia juga mengalami kecelakaan dengan Johan Zarco dan kembali gagal finish. Espargaro lalu mengatakan niatan pensiun kepada sang istri. Karena dirinya merasa dengan keluarga yang kian membutuhkan sosoknya, Alex sudah merasa tidak 100% fokus pada MotoGP. Espargaro pun mengakui keputusan pensiun ini ia ambil tanpa memikirkan kelanjutan karirnya di MotoGP meski berpotensi menjadi test rider. Kakak Pol Espargaro ini mengaku hanya ingin mengumumkan keputusannya di seri kandangnya yakni MotoGP Catalunya pada Kamis lalu. Seperti yang diketahui, Pecco Bagnaia telah mengantongi kontrak baru berdurasi 2 musim. Namun tandemnya belum juga ditentukan. Adapun 3 pembalap yang menjadi calon rekan setimnya yakni Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Saat ini Martinlah yang di atas kertas berpeluang lebih besar jadi tandem Bagnaia karena sedang memuncaki klasemen dengan 155 poin. Sementara itu Marquez dan Bastianini masih duduk di peringkat 3 dan 4 dengan koleksi 114 dan 94 poin. Lewat GP1 di Catalunya, Sporting Director Ducati Cors Grasselli pun menyatakan bahwa Ducati masih galau dalam memilih rider kedua untuk tim pabrikannya. Padahal tadinya mereka menargetkan Mugello sebagai tempat untuk memilih salah satu dari 3 calon. Meski begitu, CEO Ducati Motor Holding Claudio Domenicali sangat yakin skuadnya bisa memilih rider yang tepat. Di sisi lain, siapapun yang mereka pilih, Ducati juga berpotensi kehilangan 2 rider di antara Martin, Marquez, dan Bastianini. Pasalnya, ketiga rider ini juga diincar oleh Aprilia Racing yang akan ditinggalkan Alex Espargaro pensiun akhir musim ini. Marc Marquez mengakui dirinya meniru data dari pembalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia di MotoGP Catalunya 2024 kemarin. Hal itu membuat BB Alien yang start dari posisi ke-14 melesat kencang hingga finish di podium ketiga. Marquez mengatakan dirinya melihat data terakhir dari Francesco Bagnaia, termasuk salah satunya dalam pemilihan ban.
Marquez beralasan Bagnaia memiliki konsumsi ban yang lebih baik dan menurut Marquez kenapa tidak meniru apa yang dilakukan pembalap cepat seperti Bagnaia. Marc Marquez sendiri mengakui dirinya kerap kesulitan di sirkuit Catalunya, terutama di tikungan kanan yang panjang karena Marquez mengaku terbiasa terlalu merebahkan motornya, yang mana gaya balap seperti ini sudah terbiasa bersama Honda selama 10 tahun dan cukup sulit untuk mengubahnya. The Baby Alien pun perlahan mencoba mempelajari gaya balap para rivalnya termasuk Bagnaia yang dinilainya sangat kompetitif hampir di semua lintasan balap. Dari posisi ke-17 di grid, Fabio Quartararo menunjukkan comeback luar biasa di GP Catalunya. Di penghujung lap pertama, pembalap Yamaha itu sudah berada di posisi ke-13 dan terus naik ke posisi ke-9 di fase terakhir. Bahkan Quartararo hanya tertinggal 5 detik dari pembalap 5 besar. Quartararo pun bisa puas dengan hasil ini. Performa api Quartararo semakin terlihat menonjol jika melihat pada hasil yang ditorehkan pembalap pabrikan Jepang lainnya. Sementara rekan setimnya Alex Rins hanya finish di posisi ke-20. Dan pembalap terbaik Honda adalah Takaki Nakagami yang finish ke-14 kalah 12,5 detik di belakang Fabio Quartararo. Kemudian Fabio Quartararo menyampaikan banyak hal positif tentang GP Catalunya. Menurutnya, feelingnya pada motor lebih baik dari yang diperkirakan. Quartararo pun menilai tim Yamaha sudah mengambil langkah kecil ke arah yang benar. Menurut Quartararo, salah satu alasan peningkatannya terletak pada paket aerodinamis baru yang dibawa Yamaha ke Barcelona. Update aero ini memudahkan Quartararo dalam membelokkan motor dan mengendalikannya dengan lebih baik saat memasuki tikungan. Memang Quartararo menilai area aerodinamika bukanlah bagian yang membuatnya merasakan perbedaan signifikan. Namun Quartararo menilai kini Yamaha selangkah demi selangkah mulai semakin dekat pabrikan Eropa. Fabio Quartararo telah memperpanjang kontraknya di Yamaha hingga 2026 dan secara khusus memuji cara kerja baru pabrikan yang bermarkas di Iwata itu. Yang menurutnya Yamaha belum pernah bekerja seperti ini sebelumnya dengan membawa begitu banyak ide baru. Quartararo melanjutkan bahwa Yamaha tahu di mana letak kelemahannya. Sekarang mereka fokus pada kelemahan tersebut dan bekerja dengan cermat untuk mengatasinya. Setelah 1,5 tahun di mana Yamaha hampir tidak membuat kemajuan, menurut Quartararo sekarang Yamaha seperti melihat titik terang di ujung terowongan.